boleh ditampilkan di slide kita. Hari ini tema khotbah kita upah mengikut Kristus. Oke, klik lagi. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Boleh kelihatan ya? Atau baca di Alkitab saudara masing-masing. Matius 19 ayat 27 hingga 30. Ya, sudah menemukan Matius 19 ayat 27 hingga ayat yang ke 30. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca pada hitungan ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Oke, baik, puji nama Tuhan. Kita lanjut slide berikutnya. Saudara bisa duduk kembali. Nah, di sini dikatakan pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Apa Tuhan yang kami peroleh kalau kami mengikut Engkau? Ada 3 hal, saudara, yang Tuhan Yesus janji bagi kita. Coba kita lihat slide berikutnya. Di sini dikatakan yang pertama apa, saudara? Saya catat bahwa jaminan kemuliaan dalam hidup yang kekal. Jaminan kemuliaan dalam hidup yang kekal. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam dalam tahta kemuliaan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, waktu kita ikut Tuhan, kita betul-betul mengorbankan segala sesuatu untuk mencari Tuhan. Pertama, kita dapat jaminan kemuliaan dalam hidup yang kekal. Bukan jaminan kebinasaan dalam hidup yang kekal. Ya, bukan jaminan kebinasaan dalam hidup yang kekal. Sebab sorga dan neraka itu kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemuliaannya kekal, kebinasaannya juga kekal. Jadi mau pilih sorga atau neraka, itu ada pada firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan dengan jelas kepada kita sekalian, waktu kita mengikut Tuhan, kita tinggalkan segala sesuatu, lalu Alkitab katakan jaminan kemuliaan dalam hidup kekekalan. Jadi orang yang dalam neraka pun itu hidup kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kekekalan dalam kebinasaan. Tapi bagi kita yang mengikut Tuhan, bagi kita yang setia mencari wajah Tuhan, bagi kita yang selalu beribadah kepada Tuhan, yang selalu mau datang ke hadirat Tuhan, jaminan kemuliaan, saudara. Bukan jaminan kebinasan, tapi jaminan kemuliaan. Kita lihat slide berikutnya. Perhatikan kata, saudara, sesungguhnya. Yesus berkata apa? Sesungguhnya. Di sana dikatakan, saya ulang baca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, sesungguhnya." Jadi apa kata sesungguhnya ini, saudara? Saya renung-renungkan, saudara, kata sesungguhnya di sini berarti bahwa Tuhan benar-benar. Sesungguhnya artinya bersungguh-sungguh dalam menepati janjinya. Dia Tuhan yang menepati janji, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah ingkar janji. Pernahkah Tuhan menipu saudara dan menipu saya? Pernahkah Tuhan ingkar janji sama saudara dan sama saya? Tidak pernah. Selama saya, saudara, mengikut Tuhan,
saya melihat janji-janji Tuhan itu pasti. Selama saya mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya melihat Tuhan tidak pernah tipu saya. Segala sesuatu yang Dia nyatakan, baik buruk, baik jahat, tergenapi. Ya, semuanya, apapun yang Dia janjikan kepada kita. Tapi selalu dalam doa kita berharap bahwa Tuhan yang baik-baik sajalah visinya. Haleluya, jangan yang jelek-jelek, Saudara. Sebab kenapa? Sebab yang baik itulah yang kita nanti-nantikan. Sebab Tuhan berkata, Bapa mana yang ketika anaknya meminta roti kasih batu? Bapa mana yang ketika anaknya minta ikan kasih ular, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Maka dari itu barang siapa yang meminta akan diberi. Barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu baginya. Sebab itu mari kita selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang kita korbankan, apapun yang kita cari, apapun yang kita sungguh-sungguh meminta, maka Alkitab bilang Dia tidak akan pernah ingkar janji. Jadi jaminan kekekalan, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam hidup kita nanti bahwa kita mengalami kemuliaan. Izin. Ya, mohon maaf. Ya. Kemudian yang kedua, saya lihat di sini Saudara, Petrus tanya, apa yang kami dapatkan? Ya. Setiap kita meninggalkan segala sesuatu, saya baca ayat 29, Saudara. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan bahwa Tuhan janji, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kepada Petrus, kepada saudara, kepada saya, kepada generasi kita setelah nanti. Di sana dikatakan bahwa 100 kali lipat dari apa yang kita korbankan. 100 kali lipat dari apa yang kita korbankan. Ya, 100 kali lipat dari apa yang kita korbankan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin hari Minggu seperti ini, Saudara, kita punya kesibukan, ya, pakaian menumpuk, ya. Pakaian menumpuk, ya. Aduh, harus saya sembahyang ke tidak nih? Ini pakaian menumpuk ini. Nah, kalau saya sembahyang, aduh hari Senin sibuk lagi, kapan kita mau cuci ini? Bisa jadi sebulan tidak cuci baju ini gara-gara kita ke gereja. Nah, Saudara, disinilah apakah kita mau korbankan Tuhan atau korbankan cucian baju kita, Saudara? Ya. Apa yang kita mau korbankan, Bapak Ibu Saudara? Sama, jadi kesibukan banyak, Saudara. Jadi sibukan. Ya, datang lagi tawaran. Teman ajak, ayo kita ke pantai misalnya, Saudara. Haleluya. Ke pantai, ayo kita ke pantai. Ya. Kita bakar-bakar ikan. Pas jamnya jam ibadah juga, Saudara. Lalu dilema hati, aduh, ini kan cuma sekali setahun, kapan lagi diajak sama teman? Sudahlah, saya korbankan saja Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita korbankan Tuhan, kita rugi, Saudara. Amin. Ya, sebenarnya kita bisa bilang sama teman kita, saya bisa enggak menyusul? Jadi kalian duluan saja, nanti selesai ibadah saya tancap gas. Itu bisa, Saudara. Tapi karena kita pikir, saya tidak enak, malu hati bilang begitu. Lalu apa yang terjadi, Saudara? Kita korbankan Tuhan. Tapi Tuhan bilang kalau kita mau korbankan kesenangan itu tadi, Saudara, kesenangan duniawi 100 kali lipat. 100 kali lipat. Itu janji Tuhan, Dia tidak pernah tipu kita, Saudara. 100 kali lipat Dia korbankan. Ya, 100 kali lipat, Saudara. 100 kali lipat. Saya masih ingat ya, kita dengan semua hamba-hamba Tuhan yang selalu setia di gereja, kita kan berdoa-berdoa di gereja kecil sebelah ini, Saudara. Harapan kita bahwa gedung ini bisa jadi. Bukankah, Saudara, hari ini Tuhan mengganti 100 kali lipat bangunan kecil yang di sebelah itu, Saudara, ya. Bocor-bocor juga, ya. Tapi kita setia, Saudara, di situ. Tuhan ganti bangunan ini, Saudara. Amin. Bukankah Tuhan tidak pernah ingkar janji? Coba kita lihat, Saudara. Coba kita lihat slide lagi. Apa slide kita? Di sini dikatakan. Ya, ingat apa yang Tuhan sudah gantikan dari apa yang kita korbankan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan atas kita. Jadi ingat, Saudara. Apa dulu?
apa yang Tuhan sudah korbankan, yang kita sudah korbankan bagi Tuhan, lalu kita lihat mujizat. Ya, banyak saudara, banyak sekali. Ya, banyak sekali kesetiaan kita untuk mencari Tuhan di hari Minggu, berdoa setia. Dia gantikan 100 kali lipat, saudara. Maka dari itu, yuk saya mengajak kepada kita sekalian. Meskipun kadang-kadang hari Minggu itu tawaran banyak, saudara, ya. Tawaran ingin menyelesaikan tugas yang belum selesai, tawaran untuk pergi ke pantai mungkin. Tapi mari kita belajar, kita lebih baik korbankan itu semua. Korbankan itu semua, 1,5 jam saja. Korbankan itu semua untuk 1,5 jam itu, saudara. Kita datang ke rumah Tuhan, kita lihat mujizat. Tuhan tidak pernah tipu saudara dan tipu saya. Bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. 100 kali lipat itu janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan. Ya. Apapun yang kau korbankan untuk engkau datang hari Minggu bersekutu dengan Tuhan, ya. Mungkin transportasi untuk datang ke rumah Tuhan, engkau harus korbankan. Ketahuilah 100 kali lipat jaminan dia ganti, saudara. Haleluya, itu saya percaya, saudara. Pengorbananmu hari ini untuk datang ke rumah Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, ketahuilah korban itu 100 kali lipat dia akan ganti, saudara. Ini janjinya. Bahkan dia bilang sesungguhnya, berarti sungguh-sungguh Tuhan itu berjanji, saudara. Dia tidak main-main, dia tidak tipu kita, dia tidak dusta kita, dia tidak bohong kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian yang ketiga, poin penting dari ayat ini, saudara, sebagai penutup dalam firman ini dikatakan bahwa, coba baca ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Semangat memudar seiring waktu saat mengikut Tuhan. Kadang-kadang saudara kita seperti itu, bahwa semangat kita itu akan mulai meluntur dari hari ke hari. Makanya Yesus berkata apa? Tetapi orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa? Karena di sana dikatakan kan Petrus bilang, kami ini saking semangatnya Tuhan, kami tinggalkan rumah kami tinggalkan istri kami tinggalkan anak kami ikut Tuhan, kami cari Tuhan, kami ikut kemana saja engkau pergi. Engkau ke Bethlehem, kami ada di Bethlehem. Engkau ke Yerusalem, kami ke Yerusalem. Engkau ada ke Galilea, kami ke Galilea. Engkau ada di Tiberias, kami pergi ke Tiberias. Engkau pergi ke pelosok, ke Samaria, kami ada. Semua kami lakukan untuk engkau Tuhan. Semangat mula. Tapi firman Tuhan berkata apa selanjutnya? Tetapi orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Artinya semangat memudar seiring waktu mengikut Tuhan. Padahal kan awalnya sudah semangat. Tapi lama-lama mulai memudar. Coba kita lihat, klik. Ya, ini Roh Kudus dalam doa. Saya bilang, Tuhan, kira-kira apa yang menjadi pudarnya semangat saya, semangat kita semua dalam mengiring Tuhan? Semangat memudar seiring waktu saat mengikut Tuhan. Ada beberapa faktor, banyak faktor, saudara. Tapi 2 hal yang Roh Kudus sampaikan, bahwa biasanya karena mulai jenuh, bahwa ibadah dianggap rutinitas. Kita mulai jenuh karena ibadah itu kita merasa kayak rutinitas. Aduh, minggu lagi ke gereja lagi, minggu lagi ke gereja lagi, minggu lagi ke gereja lagi. Jadi kita kayak bosan gitu, kayak rutinitas. Sekali lagi saya mau bilang, ayat firman Tuhan dalam Ibrani 11, Ibrani 12 ya, Ibrani 12 dikatakan bahwa Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak berubah, lalu siapa yang berubah? Yang berubah kita, saudara. Amin. Tuhan tidak berubah, ibadahnya tidak berubah. Lalu apa yang berubah? Kitanya yang berubah, saudara. Kitanya yang berubah. Ya. Kenapa kita bisa berubah? Faktor dunia, saudara. Dunia ini kadang-kadang bikin kita emosi, roh jahat mulai masuk. Kita ribut sedikit, tekles, roh jahat mulai masuk. Ketika roh jahat ini mulai masuk 1, 2, lalu lama-lama jadi 7, jadi 8, jadi banyak. Masuk nih roh jahat. Akhirnya kita merasa roh jahat itu membuat suasana kita dalam ikut Tuhan itu kayak rasa rutinitas ini, bosan ini.
bosan saya ke gereja terus, ini jenuh ini, begini terus. Sekali lagi saudara, ayat firman Tuhan berkata, Tuhan tidak berubah, ibadahnya tidak berubah, suasananya tidak berubah, yang berubah kita. Kenapa? Karena kita buka celah. Kita buka celah, izinkan roh jahat masuk. Mulai roh jahat kejenuhan masuk, roh kebosanan masuk, roh mulai tidak tenang beribadah masuk. Roh-roh ini bikin kita gelisah. Aduh, ibadah kenapa lama sekali? Aduh, ini sudah jam berapa ini ibadah lama sekali, bosan ini. Itu sudah, roh jahat mulai masuk. Mulai masuk roh kebosanan. Roh rutinitas itu mulai masuk, dia mulai masuk menguasai kita. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus tidak berubah, ibadahnya tidak berubah, tapi kita yang berubah karena buka celah. Amin. Yang kedua, faktornya apa? Kita terpesona karena Tuhan sudah janji saudara bahwa 100 kali lipat berkatnya. Maka kita terpesona akan berkat itu. Jadi kita kadang-kadang saudara, aduh nanti dulu sudah, ini pekerjaan ini penting. Nanti dulu. Tuhan nanti dulu. Kita terpesona akan berkat Tuhan. Ya, kita terpesona. Ya. Saya izin boleh bersaksi ya, Ibu Megi ya, jangan marah ya. Kemarin Bu Megi kita doa di sini. Jadi Bu Megi cerita, aduh Pak Pendeta dari minggu kemarin. Bu Megi cerita dari minggu kemarin, Pak Pendeta bos saya itu tidak izinkan kami itu libur hari Minggu. Tapi Pak Pendeta jujur saya tidak bisa kalau saya tidak ibadah. Pokoknya saya mau menghadap dengan bos saya. Hari Minggu itu saya pokoknya harus sembahyang. Kalau ibu bos itu dia tidak izinkan, biar sudah saya berhenti saja. Tapi puji Tuhan, Ibu Megi kemarin doa puasa saudara. Wah, ibu bos marah. Tapi dia bilang, Ibu Megi kenapa kau macam lemas kah? Dia bilang, saya ini puasa ibu. Pokoknya saya besok itu saya harus ke gereja. Lalu apa yang terjadi saudara? Ibu bos bilang, ya sudah kau ke gereja. Tapi saya potong kau gaji Haleluya. Ibu Megi bilang tidak apa-apa sudah Pak Pendeta. Dia potong saya gaji. Tapi yang penting saya bisa ke gereja. Amin. Saya mau bilang saudara, korban syukurmu saya percaya ya Ibu Megi, Tuhan akan ganti 100 kali lipat dari gaji yang dipotong karena cari Tuhan. Amin. Yuk kita saudara, jangan terpesona dengan berkat Tuhan. Ya. Ini kesaksian nyata, Ibu Megi bilang, biar sudah Pak Pendeta, saya tidak terpesona dengan pekerjaan, saya terpesona dengan Tuhan Yesus. Saya lebih terpesona dengan Tuhan Yesus, biar saya diberhentikan tidak apa-apa. Tapi karena Ibu Megi doa puasa, Tuhan jama ibu bos saudara, tidak diberhentikan, melainkan dia dipotong gaji saja untuk hari Minggu. Saya bilang 100 kali lipat menunggu engkau. Amin. Jadi saudara, yuk mari saudara, kita jangan terpesona dengan berkat yang dikasih Tuhan 100 kali lipat itu. Karena waktu kita korban lagi 100 kali lipat yang kita sudah diberkati Tuhan, dia ganti 1000 kali lipat saudara. Kan 100 kali lipat dari 100 kali lipat dari 100 kali lipat berarti 1000 kali lipat saudara. Tuhan ganti. Adakah hari ini saudara kita mau korban semuanya? Kesibukan ya. Supaya apa? Supaya semangat kita yang awal saudara, semangat kita yang awal, tinggalkan rumah, tinggalkan segala sesuatu. Kita jangan kendor. Karena Tuhan bilang apa? Semangat memudar seiring waktu mengikut Tuhan. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ya, terbola balik akhirnya. Jadi jangan saudara, jangan. Mari kita terus cari Tuhan. Glory, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri cari Tuhan saudara. Amin. Saya rindu firman Tuhan hari ini kita kembali renungkan buat saudara, buat saya juga. Kalau saya merasa ibadah menjadi rutinitas, berarti saya buka celah. Ada roh jahat masuk saudara. Mari kita usir roh jahat itu. Amin. Kita usir roh kemalasan itu, roh kebosanan itu. Sebab Tuhan tidak berubah, ibadahnya tidak berubah, kitanya yang berubah saudara.